Perlawanan Rakyat Maluku. Perlawanan Rakyat Maluku dipimpin oleh Kaki Ale dan Talu Kabesi pada tahun 1635 sampai 1646. Meski perlawanan tersebut dapat dipadamkan oleh VOC dengan cepat, hal itu tetap menunjukkan bahwa bangsa Indonesia tidak tinggal diam dijajah. Kemudian pada 1650, Saidi memimpin perlawanan rakyat Maluku. Perlawanan terhadap VOC juga terjadi di Tidore, dengan dipimpin oleh Sultan Nuku. Perlawanan rakyat Makassar dipimpin oleh Sultan Hasanuddin dari Kerajaan Goa. Saat terjadi perselisihan antar Arung Palaka dari Kerajaan Bone dengan Raja Goa, VOC langsung memanfaatkan kesempatan itu. VOC berhasil memanfaatkan Arung Palaka untuk menyerang Goa pada 1666. Pada akhirnya, Sultan Hasanuddin dari Kerajaan Goa dipaksa untuk menandatangani perjanjian Bongaya pada 18 November 1667. Berikut isi perjanjian Bongaya antara Sultan Hasanuddin dengan VOC. 1. VOC mendapatkan wilayah direbut selama perang. 2. Bima diserahkan kepada VOC. 3. Kegiatan pelayaran pada pedagang Makassar dibatasi di bawah pengawasan VOC. 4. Penutupan Makassar sebagai bandar perdagangan dengan bangsa Eropa selain VOC dan monopoli oleh VOC. 5. Alat tukar atau mata uang yang digunakan di Makassar adalah mata uang Belanda. Dan 6. Pembebasan cukai dan penyerahan 1.500 budak kepada VOC. Kendati demikian, perjanjian Bongaya baru terlaksana pada 1669 karena Sultan Hasanuddin masih melakukan perlawanan kembali. C. Perlawanan Rakyat Mataram. Pada masa pemerintahan Sultan Agung dari Kerajaan Mataram Islam, Belanda telah mendirikan kantor dagang di Batavia. Perselisihan keduanya tidak dapat dihindari hingga VOC melancarkan serangan ke Jepara yang menimbulkan kerugian sangat besar dari Mataram. Sultan Agung kemudian menyiapkan penyerangan terhadap VOC di Batavia sebanyak 2 kali. Pada 22 Agustus 1628, pasukan Mataram dipimpin oleh Tumanggung Buekarso tiba di Batavia. Serangan pertama ini gagal dan tidak kurang dari 1.000 prajurit Mataram gugur dalam pertempuran. Mataram kemudian menyiapkan serangan kedua dengan dipimpin Kiai Adapati Jumainah, K.A. Puger, dan K.A. Purabaya. Meski persiapannya telah matang, perlawanan rakyat Mataram terhadap VOC yang kedua ini kembali menemui kegagalan. Kegagalan ini disebabkan oleh VOC yang membakar persediaan makanan para tentara Mataram. Perlawanan Rakyat Banten. Perlawanan Rakyat Banten terhadap VOC terjadi sejak awal Belanda menginjakkan kaki di Banten. Perlawanan Rakyat Banten terhadap VOC dipimpin oleh Sultan Agung Tirtayasa pada tahun 1656. Perlawanan Sultan Agung Tirtayasa terhadap VOC dilakukan dengan cara merusak kebun tebu, membantu perlawanan Trujoyo, dan melindungi pelarian dari Makassar. Kerajaan Banten juga berhasil menguasai sejumlah kapal VOC dan beberapa pos penting. Pada tahun 1680, Sultan Agung kembali mengumumkan perang setelah terjadi penganiayaan terhadap para pedagang Banten oleh VOC. Sayangnya, di Banten sedang terjadi perselisihan antara Sultan Agung dengan putranya Sultan Haji, sehingga Belanda langsung memanfaatkan momen tersebut. Belanda mendukung Sultan Haji yang lebih mudah dipengaruhi untuk membantu kepentingan VOC. Akhirnya, Sultan Agung Tirtayasa digulingkan dan diasingkan. Sementara Sultan Haji menjadi Raja Banten. Pada tahun 1682, Sultan Haji terpaksa menandatangani perjanjian dengan Belanda yang isinya sebagai berikut. 1. VOC berhak atas monopoli perdagangan. 2. Banten menanggung semua ganti rugi perang. 3. Banten merelakan Cirebon kepada VOC. 4. VOC berhak ikut campur dalam setiap urusan kerajaan Banten. Pada tahun 1695, kemerdekaan kerajaan Banten telah diambil oleh VOC dan kedudukan Belanda di Jawa semakin kuat.
Perlawanan rakyat Goa. Kerajaan Goa menjadi salah satu kerajaan yang terkenal di Nusantara, dan Sultan Hasanuddin memimpin perlawanan rakyat Makassar dalam melawan VOC di Makassar. Pada saat itu, Makassar menjadi tempat yang strategis. Hal inilah yang membuat VOC ingin menguasai Goa dan pelabuhan Somba Opu dengan menerapkan monopoli perdagangan. Meski begitu, Sultan Hasanuddin menentang VOC yang ingin melakukan monopoli perdagangan di Goa. VOC pun kemudian melakukan politik adu domba dengan menjalin hubungan dengan Arupalaka yang merupakan seorang pangeran Bugis dari Bone. Pada tanggal 7 Juli 1667 terjadilah Perang Goa, di mana VOC menyerang Goa dengan dibantu pengikut Arupalaka. Meski bisa menahan di beberapa daerah, pasukan Sultan Hasanuddin harus menyerah terhadap VOC karena kalahnya persenjataan dan jumlah pasukan. Hingga Sultan Hasanuddin terpaksa menandatangani perjanjian Bongaya pada 18 November 1667 yang salah satu isi perjanjiannya adalah Goa harus mengakui hak monopoli VOC. Perlawanan Untung Surapati. Pada tahun 1705, Kompeni Belanda secara sepihak mengangkat Pangeran Puger sebagai Sunan Pakubuwana I untuk menggantikan Amangkurat III atau Sunan Mas. Pada saat Sunan Mas diturunkan oleh Kompeni Belanda, ia bergabung dengan Untung Surapati. Pada tahun 1706, wilayah pertahanan Untung Surapati diserbu oleh Kompeni Belanda. Ketika pertarungan sengit terjadi, Untung Surapati gugur di Bangil dan Amangkurat III atau Sunan Mas tertangkap, kemudian diasingkan ke Sri Lanka. Pasukan Surapati berharap dengan pasukan Mataram dan Belanda. Belanda dengan persenjataan yang modern berhasil mengalahkan pasukan Surapati. Dalam perjalanan menuju pasukan Pasuruan, ia meninggal dunia pada tahun 1706, berakhir dengan jatuhnya Pasuruan Belanda. Kesimpulan, latar belakang terjadinya perlawanan terhadap VOC dikarenakan adanya monopoli perdagangan serta tindakan berwenang-wenangan dari VOC, seperti membangun pusat perdagangan di berbagai daerah, menguasai pelabuhan-pelabuhan, dan mendirikan benteng untuk melaksanakan monopoli perdagangan. Sekian hasil presentasi dari kelompok 5. Mohon maaf jika banyak sekali kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.